Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Darul Tapahan. Nama saya Emma Kusuma Bilase. Nama saya Juli Samarta Tiawan. Nama saya Julian Diselani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan secara misi dari abad ke-19 sampai abad ke-20 hingga saat ini. Sejarah misi pada periode abad ke-19 sampai abad ke-20 sampai sekarang. Pada abad ke-19 dikenal masa pencerahan karena disinilah mulai pekerjaan misi yang sangat besar. Di kalangan gereja Katolik hal itu terjadi karena pada masa itu ada orde-orde gereja dan beberapa kongregasi hidup membiara saat bergerak untuk mengkhususkan diri berkarya di daerah misi. Sedangkan di kalangan gereja Protestan, semaraknya misi berupa penyebaran iman ke bangsa-bangsa lain. Hal ini disebabkan karena misionaris Protestan pergi ke seberang laut itu, mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan yang telah memanggil dan mengutus mereka. Pekerjaan misi oleh gereja-gereja Protestan dari dunia barat ke dunia non-barat itu diwarnai oleh adanya dua kelompok gereja Protestan yang pola pendekatannya dalam cara bermisi berbeda-beda. Yang pertama ada kelompok gereja yang pola misinya bersifat okumenikal. Golongan ekumenikal ini menitikberatkan segi antropologis dari Injil dan keselamatan yang berdampak sosial dan kemanusiaan secara utuh. Dan yang kedua ada kelompok gereja Protestan yang misinya bersifat evangelikal, yaitu menekankan segi transendental dengan dimensi spiritual individu dari Injil. Pemahaman misi kaum evangelikal didasarkan pada amanat agung yang terdapat dalam kitab Matius. Singkatnya, strategi misi pada abad ke-19 bertujuan untuk pertobatan pribadi, pendirian gereja dan perubahan sosial melalui tiga tindakan utama yaitu penginjilan, pendidikan, dan kedokteran atau medis kesehatan. Nah, kehadiran badan-badan Zending. Badan Zending hadir sejak awal abad ke-19 pada tahun 1815. Ketika itu Inggris masih berkuasa. Nah, karena itu yang pertama kali hadir dan bekerja adalah misionaris dari Inggris ataupun Belanda dengan bendera Inggrisnya. Selanjutnya dari Belanda, Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss. Nah, lembaga-lembaga misi pada abad ke-19 antara lain ialah Evangelical Alliance atau Perserikatan Injili yang berada di London pada tahun 1864. Lalu yang berikutnya adalah Young Men or Women's Christian Association atau YMCA atau YWCA yang berada pada tahun 1855. Nah, metode kerja mereka dimulai dengan pendekatan dan pentobatan pribadi dan pengebadaan ala barat atau terutama ketika Zending diprakarsai individu. Selanjutnya semakin berupaya mengkristenkan seluruh suku, terutama ketika Zending ditangani dan menyatu dengan gereja. Yang berikutnya adalah sejarah misi abad ke-19. Beberapa peristiwa dan misi yang signifikan selama abad ke-19 meliputi yang pertama ialah Perang Napoleon. Pada abad ke-19 dimulai dengan berakhirnya Perang Napoleon yang mempengaruhi sebagian besar Eropa dan berakhir dengan dikalahkannya Napoleon pada pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Yang berikutnya, yang kedua adalah ekspedisi Lewis dan Clark pada abad ke-19. Nah, ekspedisi Lewis pada tahun 1804 sampai 1806 melakukan perjalanan ke Amerika Barat untuk menjelajahi wilayah yang baru diakuisisi oleh Amerika Serikat setelah pembelaan Louisiana. Lalu yang berikutnya adalah penjelajahan Arktik dan Antartik pada abad ke-19 yang menyaksikan sejumlah misi penjelajahan ke wilayah Arktik dan Antartik seperti ekspedisi John Franklin ke Arktik dan ekspedisi Ernest ke Antartik. Lalu yang ketiga adalah perburuan emas California pada tahun 1848. Penemuan emas di California memicu demam emas yang mengandung ribuan orang untuk berduyun-duyun datang dalam pencarian kekayaannya. Lalu yang keempat adalah peperangan antar saudara di Amerika. Perang saudara Amerika pada tahun 1861 sampai 1865 terjadi selama abad ke-19. Dan berdampak besar pada sejarah Amerika Serikat dengan konflik antar negara-negara bagian yang pro perbudakan dan anti perbudakan. Yang berikutnya adalah penjelajahan Afrika, poin yang keempat. Penjelajahan dan kolonialisasi Eropa di Afrika terjadi selama abad ke-19 dengan berbagai misi penjelajahan yang mencari sumber daya, alam, dan wilayah kolonial. Yang berikutnya adalah revolusi industri. Pada abad ke-19 juga dikenal sebagai periode revolusi industri, yang dimana teknologi, produksi, dan transportasi mengalami perubahan yang cukup drastis. Sejarah misi abad ke-20 sampai sekarang ini. Nah, sejarah misi abad ke-20 sampai sekarang ditandai dengan kemerdekaan bangsa yang terjadi di Asia dan di Afrika.
di mana sekularisme masyarakat Eropa dan kesadaran gereja-gereja di daerah misi akan integritas dan jati dirinya sebagai gereja pribumi atau gereja setempat yang utuh, di mana dengan seiringnya kemerdekaan bangsanya, gereja pribumi ini berpikir bahwa mereka akan melepaskan diri dan dari dominasi gereja-gereja barat. Mereka ingin mencari keberagaman yang khas dengan bangsanya. Hal ini timbul di pikiran mereka karena mereka menyadari bahwa kekristenan ini bukan hanya hak milik bangsa barat, tetapi kekristenan adalah sebuah fenomena global. Perkembangan dalam pemikiran teologi, khususnya kemajuan dalam studi biblis dengan pendekatan kritik historis, di sana memang sangat mendorong lahirnya perubahan pandangan tentang misi pada gereja-gereja Protestan di kalangan ekumenikal. Di mana pada studi historis ini kita bisa melihat atau membacanya dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 yang dikenal di sana sebagai amanat agung, di mana hal ini telah dimulai pada tahun 1940. Contohnya, hal ini telah membuat gereja-gereja ekumenikal tidak lagi menjadikannya sebagai teks khusus dalam menyusun teologi misi. Yang pertama, sejak tahun 1961, polarisasi antara ekonomikal dan evangelis semakin terlihat dalam cara bermisi. Kaum evangelis senantiasa membendung pengaruh liberalisme dalam lingkungan kehidupan gereja, khususnya metode penelitian Alkitab secara ilmiah yakni metode kritis historis. Yang kedua, sejarah misi dari abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 menunjukkan bahwa pemahaman Injil yang dibawa oleh gereja-gereja barat ke tanah misi, Asia dan Afrika terbungkus dalam kepingan-kepingan perbedaan teologi misi. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan teologi misi yang ada dalam gereja pemberitaan Injil itu secara historis disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan denominasi, aliran, dan pemahaman teologis dalam gereja itu sendiri yang sudah ada sejak zaman reformasi. Yang keempat, perbedaan yang dimulai dengan perpecahan antara gereja Katolik dan Protestan berlanjut dengan perpecahan di dalam kalangan reformasi sendiri antara pengikut Lutheran dan Calvinis. Yang menjadi kesimpulannya adalah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelahiran gereja di tanah misi berasal dari 3 tradisi besar gereja, yaitu tradisi gereja Katolik, gereja Protestan yang ekonomikal, dan tradisi gereja Protestan yang evangelis. Melihat sejarah pelaksanaan misi sejak abad ke-19 sampai ke-20 sehingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa tentang sejarah misi gereja ternyata dinamis. Hal itu terjadi demikian nampaknya karena seiring dengan perkembangan gereja dalam dunia yang berkembang pula pemahaman gereja tentang misinya. Sekian dari penjelasan kami.